Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Insya Allah sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu karena kita sudah mulai pembelajaran. Walaupun pembelajaran ini dilakukan secara daring, tapi tetap jangan lupa sarapan di pagi hari. Nah, sebelum lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Untuk absensinya, silakan nanti kalian mengisi link yang diberikan di WhatsApp group. Untuk batasnya nanti setelah kalian melihat video ini langsung absensi ya, karena biar kita tahu apakah kalian benar-benar memperhatikan atau tidak. Adapun batasnya ini sampai jam 9 pagi. Jangan sampai ada yang terlewat dari jam 9 pagi. Misalkan ada temannya yang di situ kok belum bangun atau apa, langsung dihubungi ya agar bisa mendengarkan penjelasan materi dari ibu ini. Nah, untuk pertemuan kali ini ibu akan menjelaskan sedikit materi pada pertemuan kali ini, dan juga nanti akan dilakukan ibu akan memberikan LKS di mana kalian harus berdiskusi untuk menyelesaikan LKS nanti, dan juga nanti ketika malam kita akan berjumpa melalui Google Meet untuk melakukan presentasi dari setiap kelompok, presentasi dari hasil diskusi kalian, dan juga akan diadakan kuis untuk melihat tingkat pemahaman kalian. Adapun penilaiannya pada pertemuan kali ini yaitu dinilai dari kekompakan kalian atau dari jawaban dari LKS kalian, kemudian dari ketika kalian berpresentasi ataupun ketika kalian tanya jawab. Misalkan di grup ada temennya yang jawab, ada temennya yang bertanya, kemudian pertanyaannya itu sekiranya kalian mau menjawabnya, yang bisa kalian jawab karena di situ juga ibu akan menilainya. Kemudian yang terakhir penilaiannya melalui kuis, sehingga nanti di akhir ibu akan melihat bagaimana bagaimana tingkat pemahaman siswa dari setiap individu atau setiap siswa dari hasil kuis tadi, dan juga penilaian pada saat presentasi, dan juga penilaian pada saat mengerjakan LKS. Nah, gimana? Apakah sudah siap? Karena materi kita pada pagi ini cukup banyak, karena ada sekitar 7 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Maka ibu harapkan tetap semangat dalam belajar, karena kalau kalian tidak semangat dalam belajar, maka kalian akan sulit untuk menerima pembelajaran pada kali ini. Dan ketika kalian melihat video ini, bisa kalian lihat sambil makan, jadi mendengarkan bisa sambil makan ataupun minum susu ataupun makan cemilan terserah kalian ya. Oke, nanti pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai KD-nya, yaitu mengenai suhu, penuaian, dan juga perubahannya, yaitu kalor dan perubahan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di samping ibu. Di situ ada wadah atau ada 2 wadah, di mana dalam setiap wadah ini terdapat 3 jenis air. Untuk wadah yang pertama, di situ terisi air hangat. Untuk wadah yang kedua itu berisi air biasa, dan wadah yang ketiga yaitu berisi air dingin. Sekarang coba kalian bayangkan jika tangan kanan kalian masukkan ke dalam wadah yang berisi air hangat, sedangkan tangan kiri kalian masukkan ke dalam wadah yang berisi air dingin. Pertanyaannya, apa yang kalian rasakan, atau gimana sih rasanya kedua tangan kalian ketika tangan kanan itu dimasukkan ke dalam air yang hangat, sedangkan tangan kiri dimasukkan ke dalam air yang dingin? Ya, pastinya tangan kanan kalian akan terasa panas, sedangkan tangan kiri kalian akan terasa dingin. Nah, sekarang kedua tangan kalian tadi kalian masukkan ke dalam
dalam wadah yang berisi air biasa. Coba kalian rasakan bagaimana rasa kedua tangan kalian. Ya, rasanya biasa saja ya, karena airnya tadi air biasa. Nah, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya rasa dingin ataupun rasa panas itu dikatakan bahwasanya suhu ini atau ukuran suhu ini diperoleh dari benda tersebut. Jadi jika benda tersebut terasa dingin, maka otomatis suhunya itu lebih rendah daripada benda yang panas. Nah, sebelum memasuki pembelajaran lebih lanjut, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan tentang pengertian suhu. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis dari alat pengukur suhu. Yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi dari termometer. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan skala suhu. Yang kelima, siswa dapat menentukan skala suhu dari Celcius, Fahrenheit, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Yang keenam yaitu siswa dapat menghitung konversi skala suhu. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu siswa dapat mengerti atau memberikan contoh tentang penerapan suhu. Nah, dari beberapa penjelasan tadi mengenai percobaan dan juga tujuan pembelajaran, dapat kita ketahui bahwasanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai suhu. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar suhu. Nah, suhu sendiri merupakan tingkatan ataupun derajat panas ataupun dingin dari suatu benda, atau bisa juga didefinisikan sebagai kuantitas panas atau dingin dari suatu benda. Nah, suhu sendiri kalau dilihat dari standar internasional, suhu ini dilambangkan dengan Kelvin atau biasanya itu ditulis dengan K besar. Nah, dari untuk mengukur suhu sendiri itu biasanya menggunakan alat yang disebut dengan termometer. Sesuai dengan fungsinya, bahwasanya termometer ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur suhu. Nah, termometer ini dalam prinsip kerjanya itu digunakan dengan memanfaatkan pemuaian zat cair, sehingga ketika ada pemuaian zat cair, dia akan mengalami perubahan zat cair ini itu terjadi ketika didinginkan maupun ketika dipanaskan. Adapun cara membaca dari skala termometer yaitu dengan melihat batasan maksimum zat cair tersebut, atau ketika zat cair itu berhenti di suatu skala, yaitulah batas itulah suhu dari suatu benda tersebut. Nah, dari sebuah termometer ini yang berisi zat cair itu bersifat termometrik, di mana sifat termometrik ini merupakan atau bahwasanya suatu benda ini mudah mengalami perubahan karena adanya perubahan suhu atau karena adanya pengaruh suhu. Jadi dia bisa berubah itu karena adanya pengaruh suhu tersebut. Nah, termometer ini biasanya itu atau sering kita jumpai bahwasanya termometer ini kalau tidak berisi air raksa, dia berisi alkohol atau suatu alkohol dengan jenis tertentu. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya termometer ini biasanya itu berisi air raksa maupun alkohol. Nah, di samping itu keduanya benda zat cair ini itu memiliki keuntungan dan juga kelemahan masing-masing. Adapun keuntungan dari termometer yang berisi air raksa, yang pertama yaitu raksa ini mudah dilihat karena dia itu bersifat mengkilat. Yang kedua itu volume raksa berubah secara teratur ketika ada proses perubahan suhu. Yang ketiga yaitu air raksa ini tidak
membasahi dinding kaca atau tidak membasahi dinding kaca ketika mengalami penguaian ataupun penyusutan. Dan yang terakhir yaitu apabila raksa ini itu dalam suhu yang panas, dia itu bisa berubah secara cepat sehingga petunjuk suhu atau ketika termometer itu digunakan untuk mengukur suatu benda yang panas, dia akan mengalami perubahan yang cukup cepat. Jadi langsung berubah, air raksa itu tidak mengalami perubahan yang pelan-pelan seperti itu, tapi dia akan menunjukkan suhu dengan cepat. Nah, dibalik itu ada kelemahan termometer yang berisi dengan air raksa. Yang pertama ini, raksa ini ketika dijual belikan itu harganya cukup mahal sehingga termometer yang berisi air raksa ini biasanya juga harganya cukup mahal. Nah, yang kedua yaitu raksa ini tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang rendah. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi atau suhu yang benda tersebut itu suhunya panas, tidak bisa menggunakan suhu yang tinggi. Tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu yang rendah. Dan yang terakhir yaitu bahwasanya raksa ini memiliki sifat yang sangat berbahaya apabila digunakan. Jadi ketika menggunakan termometer yang berisi air raksa harus digunakan secara hati-hati. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan dan juga kelemahan dari termometer yang berisi air alkohol atau yang berisi dengan alkohol. Adapun keuntungannya, yang pertama yaitu alkohol ini harganya lebih murah atau lebih terjangkau daripada air raksa. Yang kedua, alkohol ini bisa digunakan ketika atau untuk mengukur suhu yang kecil berbanding terbalik dengan yang air raksa tadi, dia hanya bisa digunakan untuk suhu yang tinggi, tidak bisa digunakan untuk suhu yang rendah. Untuk yang ketiga yaitu alkohol dapat mengalami perubahan volume yang besar. Dan yang keempat atau yang terakhir, alkohol ini dapat mengukur suhu yang sangat dingin. Dia bisa mengukur suhu yang rendah sekali bisa. Tetapi untuk air raksa dia tidak bisa mengukur suhu yang rendah. Selanjutnya yaitu kelemahan dari termometer yang berisi alkohol. Yang pertama itu alkohol sendiri memiliki titik didih yang relatif rendah, yaitu berkisar 78 derajat Celcius, sehingga dalam perbaikannya itu sangat terbatas. Yang kedua, air alkohol ini bisa membasahi dinding kaca sehingga tidak bisa secara optimal dalam pembacaannya. Berbeda dengan air raksa, dia tidak bisa membasahi dinding kaca. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu alkohol ini itu tidak memiliki warna, sehingga ketika digunakan harus diberikan warna terlebih dahulu agar ketika pembaca skala dari termometer itu dapat terlihat dengan jelas. Nah, di situ kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya termometer ini biasanya berisi air raksa maupun air alkohol ya. Nah, kenapa sih kok tidak menggunakan air saja? Kan sama-sama di situ sama-sama zat cairnya. Baik, Ibu akan menjelaskan ada 5 alasan mengapa alkohol itu tidak berisi air. Yang pertama, air ini itu dapat membasahi dinding kaca sehingga air tidak bisa dengan baik digunakan sebagai cairan yang diletakkan di dalam termometer. Yang kedua, air ini juga tidak berwarna sehingga dalam membaca skalanya akan kesulitan untuk melihat berapa sih skala dari
dipanaskan akan diserap dengan cepat oleh termometer, sehingga skala dari termometer ini atau cairan yang ada di dalam termometer ini akan dengan cepat menunjukkan berapa suhu dari benda yang ingin dicari suhu tersebut. Selanjutnya yaitu termometer klinis. Nah, termometer klinis ini biasanya kita jumpai di rumah maupun di rumah sakit, karena termometer klinis ini bisa disebut juga dengan termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Nah, termometer yang digunakan untuk suhu tubuh ini biasanya atau ukuran skalanya itu dari 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Karena pada dasarnya suhu dari tubuh kita itu hanya berkisar atau hanya sekitar 30 derajat Celcius. Namun pada keadaan demam akan mengalami kenaikan atau akan mengalami peningkatan dari suhu pada tubuh kita. Nah, termometer ini biasanya itu diletakkan pada ketiak atau dijepit dari ketiak, tapi bisa juga diletakkan di dahi maupun di sekitar mulut atau ditempelkan di mulut, itu juga bisa digunakan. Nah, termometer ini itu lebih teliti dalam mengukur suhunya, karena di dalam pipanya itu terdapat di bagian bawahnya terdapat lampu yang dibuat sangat sempit, sehingga pengukurannya itu bisa lebih teliti, dan akibatnya itu rasa atau rasa yang di dalam termometer tersebut tidak segera turun ke dalam lampu. Makanya dia itu bersifat sangat, ketika mengukur suhu dia akan sangat optimal, karena dia tidak mudah berubah secara cepat, tapi dia berubah dengan perlahan, sehingga hasilnya juga sangat teliti. Nah, selanjutnya yaitu termometer ruangan. Termometer ruangan ini biasanya diletakkan di dinding atau ditempel di dinding, yaitu di suatu ruangan tertentu di rumah maupun di kamar. Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur kadar suhu tertentu atau suhu sesaat saja digunakan untuk mengukur ruangan tersebut. Jadi tidak selamanya digunakan, tidak hanya sesaat saja. Nah, biasanya termometer ini itu skala suhunya berkisar -50 atau -50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Mengapa hal itu digunakan atau mengapa skalanya hanya segitu? Itu karena suhu udara di beberapa tempat itu bisa di bawah 0 derajat Celcius, misalnya itu di Eropa, sementara pada sisi lainnya udara itu tidak bisa atau tidak pernah melebihi batas dari 50 derajat Celcius. Makanya itu dalam termometer ruangan ini hanya berkisar -50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Jenis-jenis atau macam-macam termometer selanjutnya yaitu termometer bimetal, di mana termometer bimetal ini yaitu termometer yang berbahan dasar logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu tersebut, dengan prinsip ketika logam itu memuai akan mengalami pemuaian ketika dipanaskan, dan dia akan menyusut ketika didinginkan. Selanjutnya yaitu termometer kristal cair. Nah, termometer kristal cair ini di dalamnya itu terdapat kristal cair yang memiliki warna, di mana warna tersebut dapat berubah seiring dengan perubahan suhu yang dihasilkan. Nah, termometer ini biasanya dikemas dalam plastik tipis dan sering digunakan atau bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh atau untuk mengukur suhu dalam akuarium dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu termometer Sykes-Pillani, di mana termometer Sykes-Pillani itu bisa juga disebut sebagai termometer maksimum dan minimum. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena termometer ini itu dapat mencatat
mencatat suhu paling rendah dari suatu benda tersebut pada jangka waktu tertentu. Berbicara mengenai suhu, maka tidak terlepas dengan yang namanya skala suhu. Nah, skala suhu ini sering kita jumpai ada 4 macam. Yang pertama yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Nah, Kelvin ini merupakan skala suhu dalam satuan standar internasional. Adapun perbandingan dari keempat skala suhu ini terletak pada titik tetap bawah dan juga titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Adapun perbandingan dari setiap skala suhu, bahwasanya skala suhu Celsius itu dilambangkan dengan angka 5, skala Reaumur dilambangkan dengan angka 4, skala Fahrenheit dilambangkan dengan angka 9, dan juga skala Kelvin yang dilambangkan dengan angka 5. Dan juga pada skala Celsius itu dilambangkan dengan angka 100, sedangkan skala Reaumur atau perbandingannya langsung saja perbandingan dari skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin itu perbandingannya sebesar 100 dibanding 80 dibanding 180 dibanding dengan 100. Nah, di samping itu ada tabel rumus konversi dari skala suhu. Misalnya nih, atau cara membacanya, misalnya ketika skala suhu dari Celsius diubah ke Reaumur, maka rumusnya yaitu 4/5 dikali dengan derajat Celsius suhu tersebut. Bisa juga jika kita mencari dari skala suhu Fahrenheit dirubah ke Reaumur, maka rumusnya yaitu 4/9 dikali muka derajat Fahrenheit-nya itu berapa, kemudian dikurangi 32. Nah, itu cara membaca skala tadi. Kita bisa dilihat dari tabel tersebut, dilihat dari sisi yang ke bawah itu dari yang bawah ke yang atas atau yang mendatar tadi, dari yang vertikal ke horizontal. Itu cara membacanya. Di situ ada soal atau contoh soal yang digunakan dalam menyelesaikan konversi skala suhu. Misalnya di situ pertanyaannya yaitu dari Reaumur, dari Celsius 40 derajat Celsius dirubah ke Reaumur, dirubah ke Fahrenheit, dan juga dirubah ke Kelvin. Maka ada cara penyelesaiannya yaitu ketika Celsius dirubah ke Reaumur, maka rumusnya yaitu 4/5 dikalikan dengan suhu Celsius tadi. Suhu Celsius tadi kan 40, maka caranya 4/5 dikalikan 40 derajat sama dengan 32 derajat Reaumur. Selanjutnya bisa dilihat atau bisa diperhatikan dari papan atau contoh soal penyelesaian di atas. Untuk Celsius ketika dirubah ke Fahrenheit, maka menggunakan rumus 32 plus 9/5 derajat Celsius. Maka tinggal dimasukkan 32 ditambah 9/5 dikalikan derajat Celsiusnya tadi yaitu 40, maka langsung saja diolah. 9/5-nya dikali 40 itu didahulukan, jadi 32 ditambah 72 tadi itu hasil dari 9/5 dikalikan 40, maka sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Kemudian yang terakhir yaitu dari derajat Celsius diubah ke Kelvin, maka rumus yang digunakan yaitu derajat Celsiusnya ditambah dengan 273, maka yang dihasilkan yaitu 40 ditambah 273 sama dengan 313 derajat Kelvin. Maka dapat disimpulkan 40 derajat Celsius dirubah ke Reaumur hasilnya menjadi 30 derajat Reaumur. Ketika 40 derajat Celsius dirubah ke Fahrenheit hasilnya yaitu 104 derajat Fahrenheit. Ketika 40 derajat Celsius dirubah ke Kelvin,
perubahan suhu dari suatu benda ini akan mengalami suatu peristiwa. Nah, peristiwa tersebut dinamakan dengan pemuaian. Nah, pemuaian ini akan Ibu jelaskan secara lanjut pada pertemuan selanjutnya. Karena pada pertemuan ini kita hanya membahas mengenai suhu itu sendiri atau mengenai konsep-konsep yang ada di dalam suhu. Nah, karena materinya sudah sampai di sini, nanti Ibu akan berikan kalian LKS, di mana LKS itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Jadi untuk kelompoknya silakan kalian membentuk kelompok, langsung saja urut absen dari absen 1 sampai 5, absen 6 sampai 10, seterusnya sampai ke absen terakhir yaitu 26 sampai 30. Nah, silakan kalian diskusi untuk menjawab soal-soal yang ada di LKS yang nanti akan Ibu kirimkan ke WhatsApp group. Nah, untuk batas pengumpulannya yaitu jam 5 sore, nanti langsung dikumpulkan melalui email Ibu. Emailnya sudah tertera di situ ya. Itu perwakilan saja yang mengumpulkan, satu kelompok satu orang saja. Dan silakan kalian belajar karena nanti pukul 7 malam atau pada Isya di sekitar pukul 7 kita akan melanjutkan pertemuan ini, yaitu dengan cara setiap kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Satu kelompok satu orang saja langsung perwakilan, satu kelompok hanya 5 menit, sehingga dari 6 kelompok tadi dikalikan 5 menit ada setengah jam. Nanti kita membahas atau kita melakukan diskusi presentasi dari hasil jawaban setiap kelompok. Kemudian 30 menit selanjutnya kita akan tulis untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman konsep kalian. Apakah kalian itu paham tentang materi yang dijelaskan atau tidak. Jadi itu akan menilai kalian tidak hanya dari gambar LKS ataupun presentasi saja, tetapi juga dari kuis. Karena nanti akan dilihat siapa sih kelompok yang mendapatkan nilai terbaik dan juga siswa yang mendapatkan nilai terbaik. Karena di akhir nanti akan memberikan sedikit hadiah buat kelompok yang terbaik dan juga siswa yang terbaik. Adapun pengumpulan dari kuis nanti itu dilihat dari siapa yang cepat dan juga siapa yang tepat. Dan Ibu harap nanti ketika kuis kalian tidak saling mencontoh satu sama lain, berupaya untuk mengejarkan sendiri, karena mengejarkan sendiri itu lebih baik daripada bekerja sama. Karena kalau kalian bekerja sama, Ibu tidak bisa melihat bagaimana tingkat kemampuan kalian. Maka dari itu sebisa mungkin kalian kerjakan secara mandiri, karena Ibu ingin mengetahui bagaimana tingkat pemahaman kalian mengenai topik suhu pada pertemuan kali ini. Nah, Ibu rasa cukup. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan bertanya melalui WhatsApp group, dan nanti juga Ibu akan memberikan buku ajar untuk kalian sebagai pedoman. Sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Jangan lupa belajar, siapkan diri, jangan lupa juga diskusi, dikerjakan LKS-nya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.